Hai semua, selamat datang. Pada kali ini, kita akan membahas tentang administrasi infrastruktur jaringan dengan topik permasalahan dan perbaikan konfigurasi VLAN. Kompetensi dasar dari materi ini adalah mengevaluasi permasalahan VLAN dan melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Pada saat melakukan perbaikan konfigurasi VLAN, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa-apa saja yang menjadi permasalahan dalam VLAN, supaya kita akan lebih mudah untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada VLAN. Bagian A, permasalahan VLAN. Jaringan dapat dikatakan handal, namun tetap saja sering terjadi masalah yang disebabkan oleh perangkat switch yang dipakai. Gejala-gejala yang timbul akibat permasalahan tersebut yaitu 1. Aplikasi yang menggunakan modul client server tidak bisa berjalan normal pada beberapa komputer dari total komputer yang ada. 2. Ping antar host menghasilkan reply time yang besar atau sama sekali tidak reply. Namun indikator LED pada NIC normal dan sama sekali tidak menunjukkan gejala yang aneh. Ketiga, komputer atau beberapa host pada jaringan tidak bisa mendapatkan IP secara dinamis. Yang 4, file sharing sering tidak bisa jalan meskipun hasil tes koneksi ping normal. Yang kelima, semua koneksi menjadi terputus secara tiba-tiba tanpa ada perubahan sama sekali yang dilakukan oleh administrator jaringan. Masalah yang tadi juga dapat disebabkan oleh faktor lain dan faktor switch. Berikut ini adalah beberapa jenis masalah pada switch yang berdampak pada jaringan komputer. Nomor 1, port switch rusak. Kerusakan pada port switch biasanya disebabkan oleh seringnya terjadi hubungan pendek atau short pada kabel data atau konektor kabel yang tidak bagus. Arus bocor terjadi akibat grounding listrik yang kurang baik juga bisa menyebabkan permasalahan pada switch. Nomor 2, switch sering hang. Switch yang sering hang dapat disebabkan oleh adanya arus bocor, tingginya lalu lintas data yang melewati switch secara konstan, dan dalam kurun waktu yang lama juga dapat menyebabkan masalah hang pada switch. Selain itu, masa pakai switch yang sudah cukup lama dapat menjadi penyebab switch sering hang dan menunjukkan gejala yang aneh. Nomor 3, tidak berfungsinya fitur-fitur pada switch. Fitur-fitur pada switch dapat mengalami gagal fungsi seperti VLAN dan fungsi redundansinya secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Gagalnya fungsi redundansi menyebabkan terjadinya looping pada switch, sedangkan gagalnya fungsi fitur LAN menyebabkan semua sistem menjadi kacau. Segmen LAN yang berbeda yang awalnya bisa saling berkomunikasi menjadi tidak bisa berkomunikasi. Sistem keamanan menjadi rentan dan koneksi antar VLAN tertentu menjadi tidak berjalan. Kemudian, perbaikan VLAN. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada switch, yaitu 1. Pastikan grounding listrik pada sistem kelistrikan sesuai dengan standar yang berlaku, karena grounding yang kurang bagus adalah musuh bagi setiap peralatan listrik, terutama perangkat-perangkat jaringan seperti switch. Yang kedua, pastikan kualitas dan beban koneksi yang dipikul oleh switch tidak boleh melampaui kemampuan switch. Biasanya, hal ini tergantung pada struktur jaringan. Struktur jaringan dan penempatan jenis switch turut membantu meningkatkan dan menjaga kinerja switch. Nomor 3, suhu ruangan switch ditempatkan harus cukup dingin sehingga membuat switch tidak kepanasan dan mudah hang. Yang keempat adalah usahakan agar sesekali switch direset, dimatikan beberapa saat lalu dinyalakan kembali. Yang kelima, cek koneksi kabel dan konektor kabel, pastikan dalam kondisi yang baik dan tidak rusak atau mengalami short karena digigit tikus. Yang keenam, jika memungkinkan, sumber listrik untuk switch dilengkapi juga dengan UPS atau Uninterruptible Power Supply supaya mendapatkan listrik yang lebih stabil. Itulah materi untuk prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada VLAN. Sekarang kita lanjut kepada teknik konfigurasi ulang VLAN. Pada teknik konfigurasi ulang VLAN, terdapat cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam membangun jaringan, yaitu desain network VLAN yang dibangun, konfigurasi router VLAN, konfigurasi main switch pada main switch yang dikonfigurasi, konfigurasi switch yang bergabung dalam VLAN, dan verifikasi koneksi dan VLAN membership. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu desain network VLAN yang dibangun. Yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat desain network, nama grup VLAN, dan alokasi subnet IP address pada tiap VLAN. Kedua, konfigurasi router.
Ada beberapa konfigurasi router VLAN, yaitu setting hostname, setting password, setting subinterface, setting encapsulation, dan setting IP address untuk segmentasi VLAN. Ketiga, konfigurasi main switch pada main switch yang dikonfigurasi. Beberapa konfigurasi main switch pada main switch yang dikonfigurasikan yaitu setting hostname, setting password, setting IP address VLAN, setting trunking pada port yang terkoneksi dengan perangkat lain, setting VTP server, setting VTP domain, setting VTP database, dan setting nomor dan nama VLAN. Kemudian, konfigurasi switch yang bergabung dalam VLAN. Ada beberapa konfigurasi switch yang bergabung dalam VLAN, yaitu setting hostname, setting password, setting IP address VLAN, setting trunking pada port yang terkoneksi dengan perangkat lain, setting VTP client, setting VTP domain, dan setting port untuk didaftarkan pada suatu VLAN. Kemudian, langkah terakhir yaitu verifikasi koneksi dan VLAN membership. Langkah-langkah dalam verifikasi koneksi dan VLAN membership adalah melihat pada port mana yang sudah didaftarkan ke VLAN, melihat VLAN membership dari setiap switch, lalu mengecek koneksi dengan ping ke setiap segmen network dari berbagai tempat. Selanjutnya adalah prosedur pengecekan hasil perbaikan VLAN. Pemeriksaan ulang konfigurasi jaringan merupakan tindakan pengecekan ulang kembali dari proses awal, yaitu memeriksa pemasangan kartu jaringan atau LAN card, apakah telah terpasang dengan baik atau tidak, memeriksa pemasangan konektor kabel pada hub atau switch atau koneksi lain tidak mengalami short atau open, pemasangan konektor tidak longgar. Setting dan konfigurasi kartu jaringan dengan software telah benar sesuai dengan ketentuan jaringan sebelumnya, baik dari instalasi driver kartu jaringan, konfigurasi IP address, subnet mask, dan workgroup yang digunakan. Tahap selanjutnya dari perbaikan konfigurasi VLAN adalah prosedur pembuatan laporan perbaikan VLAN. Setelah selesai melakukan perbaikan VLAN, tentunya kita akan membuat laporan perbaikannya. Prosedur pembuatan laporan perbaikan VLAN dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan dalam VLAN tersebut dan diharapkan permasalahan tersebut tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.